Lord Rangga Sunda Empire pernah meramalkan, memprediksikan bahwasanya Indonesia itu maju diawali dari tanah Pasundan, dari tanah Pajajaran atau dari tanah Sunda. Ya bisa katakan dari Jawa Barat. Bahkan Lord Rangga juga memprediksikan bukan hanya Indonesia, tapi peradaban dunia itu akan diawali dari tanah Pajajaran ataupun tanah Jawa Barat. Ya, memang dulu sih Lord Rangga ini sering dikatain halu, jadi bahan guyonan, bahan ketawaan. Tapi kalian mungkin merasa ya belakangan ini apa yang diomongin Lord Rangga Sunda Empire ini kok makin banyak yang kejadian gitu loh. Nah, bagaimana kita memahami ini semua? Nah, dicoba di kesempatan kita kali ini kita akan coba memahami ramalan itu loh. Supaya apa? Supaya nanti menghasilkan satu output yang positif. Lain dengan kita salah memahami ramalan sehingga membuat kalian bukannya menjadi sukses, menjadi berhasil, tapi kalian malah berangan-angan terhadap ramalan itu yang membuat kalian tuh jalan di tempat. Nah, di konten kita kali ini saya coba akan mengajak kalian memahami ramalan supaya nanti outputnya itu positif begitu loh. Bisa buat kalian sukses, bisa buat sebuah negara ini maju begitu loh. Dengan memahami dengan cara sudut pandang yang berbeda. Jadi di salah satu acara talk show di TV nasional, Lord Rangga itu pernah memprediksikan ini semua. Coba kalian perhatikan dulu video berikut ini. Semua tatanan ini Indonesia perlu kita bangun dari sejarah yang besar. Ya, dari leluhur yang besar. Karena apa? Pajajaran jangan diartikan Prabu Siliwangi adalah merupakan bagian cuman Jawa Barat. Bukan. Itu adalah bagian Sunda, diakui oleh tatanan bumi adalah keseluruhan bumi. Saya perhatikan dalam acara talk show TV di nasional, TV nasional itu, saya memandangnya ini adalah bukan tentang sebuah ramalan, tetapi dia sedang menceritakan ataupun bangga dengan peradaban leluhurnya di tanah Pajajaran gitu loh. Jadi saya ini memandangnya dari sudut pandang optimisme begitu loh. Seperti halnya begini nih. Kalau misalkan saya terlahir dari orang tua yang sukses, yang kaya misalkan yang sukses, kemudian saya terpuruk begitu loh. Nah, biasanya orang seperti saya itu untuk bangkitnya itu lebih mudah begitu loh. Dengan masa lalu orang tua saya yang maju, yang sukses, yang misalkan yang kaya raya gitu loh. Kenapa? Karena saya punya motivasi. Itu loh, saya ini terlahir dari nenek saya, dari kakek saya yang pejuang, yang bisa sukses. Nah, itu akan beda mendorong saya dengan misalkan lahir dari orang-orang yang lahir misalkan dari keluarga yang mohon maaf ya tidak sukses, misalkan miskin. Nah, itu biasanya optimismenya itu rendah. Yalah, orang tua saya juga cuma begitu doang, kan begitu tuh. Maka saya akan mengajak kalian melihat daripada sudut pandang optimisme ini, begitu loh. Nah, ini juga Lord Rangga itu kan sedang berbicara tentang peradaban yang maju di tanah Pajajaran di masa lalu. Ini kan sebenarnya sedang membangun satu optimisme begitu loh. Sama halnya seperti Cina, Jepang. Nah, itu kan bisa jadi negara maju karena memang dia membangun optimisme. Landasannya adalah karena nenek moyang mereka itu punya satu peradaban yang kuat, yang maju begitu loh, yang hebat. Cina juga begitu kan. Nah, coba sekarang saya akan mengambil kalian dari sudut pandang optimisme ini. Nah, begini. Misalkan kalian mau beli mie instan, ya kan? Dari rumah beli mie instan nih, ke warung atau ke minimarket. Pulang bawa mie instan. Saya anggap mie instan ini adalah hasil, ya kan? Hasil. Sedangkan pergi menuju minimarket, menuju warung itu adalah action. Kemudian rencananya itu ingin membeli mie instan itu saya anggap adalah sebuah rencana, ya kan? Begitu. Nah, kamu ketika mau beli mie instan, mana yang lebih dulu kamu lakukan? Di kepala kamu mie instan dulu atau kamu jalan dulu sebelum ke hasil nih ya? Maka saya bisa dapat pastikan itu muncul dulu di kepala kamu mie instan, betul nggak?
baru kamu action, jalan kaki, naik motor, pergi ke minimarket, pergi ke warung kan. Baru setelah itu kamu dapat mie instannya. Tuh, ya kan? Nah, itulah hasilnya. Sama. Misalkan untuk menjadi negara maju, apakah action dulu atau wacana dulu di kepala? Wacana dulu di kepala, begitu kan? Kemudian action, baru kemudian hasilnya menjadi negara maju. Dalam kehidupan juga begitu loh. Kamu juga begitu. Kamu itu rencana dulu, mimpi dulu gitu loh. Keinginan dulu gitu loh. Ada di otak kamu. Kemudian kamu action. Kemudian ada hasilnya, kan begitu. Nah, bedanya ini sebelum kita bicara ke negara, ke pribadi lah ya. Contoh, saya mau punya mobil. Apakah saya itu pergi ke showroom dulu atau saya memikirkan mobil dulu di kepala? Otomatis mobil dulu, baru saya action ke showroom, kan begitu tuh. Baru hasilnya mobil. Nah, masalahnya kalau untuk mobil beda untuk dengan mie instan. Mie instan itu harganya murah, ya kan? Cukup dengan kamu jalan kaki dapat mie instan, karena di dompet duit sudah ada tuh 2.500. Maka untuk mendapatkan sebuah mie instan diperlukan waktu misalkan 10 menit, ya kan? Dapatlah mie instan. Lain dengan mobil, ya kan? Mobil harganya misalkan 500 juta. Tuh, 500 juta. Kalau untuk mendapatkan yang 2.500 saja dan kamu ada uang cash, itu memerlukan 10 menit. Lah bagaimana dengan mobil yang harga 500 juta? Ya kamu kalkulasi aja, 500 juta dibagi 2.500 rupiah berapa? Kalau untuk 2.500 menghasilkan 5 menit, maka 500 untuk bisa menghasilkan harga mobil dengan harga 500 juta itu memerlukan berapa tahun? Kalikan aja, begitu loh. Apalagi kamu di dompet tidak megang cash, duit 500 juta. Maka disitulah action tuh. Kamu melakukan tindakan-tindakan, kamu usaha, kamu nabung, dan lain sebagainya, baru menghasilkan satu output, yaitu mobil. Begitu. Nah, sama dalam sebuah negara juga gitu. Yang diomongin lo Rangga itu yaitu apa? Mindset, cara berpikir, begitu loh. Kamu optimisme dulu, gitu loh. Optimis, ini nih, Indonesia ini, ataupun Jawa Barat ini, ataupun daerahmu itu dulu nenek moyangnya berperadaban tinggi. Nah, itu mulai dari situ. Saya pun bisa menuju peradaban itu, mengalahkan bangsa-bangsa lain, mengalahkan daerah-daerah lain, kan begitu. Kemudian tindakan, begitu. Ini yang saya ambil sudut pandangnya itu dari sisi optimisme, bukan dengan dari sisi pesimisme. Akhirnya kita memandang itu semua bukan ramalan sebelaka, begitu loh. Tetapi itu adalah sebuah optimisme. Nah, kalau kamu punya pikiran semacam itu, cara pandang seperti itu, gimana coba? Bisa nggak sukses? Sangat bisa, karena setiap orang dikasih kesempatan yang sama. Sampai sini kira-kira sudah masuk nggak nih? Sudah paham nggak nih? Nah, begitu ya. Jadi perhatikan nih, cara orang miskin berpikir, cara orang kaya berpikir tuh beda. Saya ambil contoh lagi nih. Bagaimana cara orang miskin itu berpikirnya beda. Kenapa sih orang miskin udah miskin, 1 anak, 2 anak, 3 anak aja nggak cukup, nggak mampu membiayai, ya kan? Tapi kok dia nambah-nambah anak terus, kan begitu tuh. Nah, coba kalian tuh beda cara berpikir orang miskin tuh begini. Kategori mampu adalah melihat anak itu nangis, anak itu gerak-gerak, anak itu bisa tumbuh, bisa ngomong, itu mereka anggap mampu. Meskipun kurang gizi, meskipun anaknya itu IQ-nya rendah karena kekurangan gizi. Definisi mereka tentang mampu itu beda dengan orang kaya. Kalau orang kaya, definisi mampunya itu misalkan anaknya harus cerdas, anaknya harus sehat, anaknya harus punya visi ke depan begini, harus bisa melanjutkan usaha saya, misalkan begitu. Itu definisi mampu orang kaya. Definisi mampu orang miskin itu ya tadi, anaknya bisa itu sudah mampu, begitu loh. Nanti ketika dapat anaknya sakit,
anaknya masuk rumah sakit nggak ada duit, maka dia definisinya apa? Itu ujian. Gitu. Nah, jadi beda pendefinisian. Padahal ini kan hanya mendefinisikan yang salah aja bisa menghasilkan output yang berbeda. Kamu bisa kaya, bisa miskin dengan yang sepele gitu loh. Mendefinisikan sesuatu yang salah, begitu loh. Gimana sampai sini? Kalian sudah bisa nih ya memahami hidup itu ya begitu gitu loh ya. Hanya definisi ya, intinya tuh dengan apa? Ilmu pengetahuan gitu loh, dengan ilmu. Kalau kamu punya ilmunya, nggak mungkin kamu tuh nggak sukses gitu loh ya. Terima kasih karena sudah menyimak, semoga bermanfaat.